Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya, Islam Askarullah. Kali ini menjawab pertanyaan dari masyarakat luas di sekitar sana, kaitannya dengan sebenarnya pas Al-Kaso itu bisa buat penyakit apa aja sih? Kan gitu ya. Nah, bahkan kemudian sebagian juga ada yang mengklaim bahwasanya pas Al-Kaso itu bisa menyembuhkan semua penyakit. Ya, maka sebenarnya jawaban dari pertanyaan tersebut adalah tidak. Pas Al-Kaso tidak bisa menyembuhkan semua jenis penyakit, gitu ya teman-teman ya. Karena pertama kita yakini dulu bahwasanya yang menyembuhkan itu adalah Allah. Kita sama-sama ikhtiar melalui berbagai macam cara, gitu ya. Pas Al-Kaso juga dalam rangka ikhtiar tersebut menjadi wasilah kesembuhan sehingga Allah berkenan menurunkan kesembuhan terhadap si sakit tadi atau pasien tadi, gitu ya teman-teman ya. Yang kedua tadi ya, kembali ke pertanyaan, pas Al-Kaso itu sebenarnya bisa buat penyakit apa aja ya. Ada beberapa penyakit yang memang masuk dalam pas Al-Kaso itu ya, di dalam pas Al-Kaso itu menjadi kategori resti atau resiko tinggi. Nah, ini yang perlu dipahami oleh para pendengar sekalian atau teman-teman sekalian. Yang pertama contohnya adalah pasien yang sudah sangat tua atau manula. Nah, yang manula seperti ini teman-teman kalau dalam PAS itu masuk dalam kategori resiko tinggi. Ya, perlu dilakukan dengan hati-hati, perlu dilakukan dengan perlahan-lahan, disesuaikan dengan kekuatan yang dia miliki, sehingga tidak menimbulkan akibat yang lebih buruk ketika setelah diterapi. Itu ya. Manula. Yang kedua, apalagi? Kedua adalah pasien yang sudah pernah dioperasi atau dimodifikasi tubuhnya. Contoh modifikasi seperti apa? Pertama, misalkan operasi pengangkatan organ. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya, perlu dicatat. Atau yang kedua, dia dioperasi kemudian diimplan sesuatu, ditanam sesuatu dalam tubuhnya. Benda asing yang kemudian menjadi modifikasi tambahan di tubuhnya. Itu juga perlu hati-hati. Itu juga masuk dalam kategori resiko tinggi. Ya. Yang ketiga apalagi teman-teman? Yang ketiga adalah pasien yang sudah pernah patah tulang. Ya, di sendi geraknya. Nah, yang seperti ini teman-teman sebenarnya tetap bisa diterapi, akan tetapi memang butuh keahlian khusus ya untuk memperkirakan atau kemudian memperhitungkan apakah nanti gerakan terapinya kan pas menggunakan gerakan ya akan berbahaya bagi patah tulang yang pernah dialaminya di sendi-sendi gerak tadi, gitu ya. Nah, yang paling perlu diperhatikan kaitannya dengan patah tulang ini adalah patah tulang di tulang belakang ya. Sepanjang tulang belakang itu kalau sudah terjadi patah, itu masuk dalam kategori resti yang bahkan kadang yang senior pun sudah tidak berani menangani. Sudah kita mendingan tidak nanganin aja. Gitu ya. Kenapa? Karena nanti kalau terjadi sesuatu masalah di tulang belakangnya, nanti efeknya akan berbahaya. Yang seperti ini juga biasanya akan dikategorikan risiko tinggi dalam pas Al-Kaso. Contoh lain adalah pasien yang sedang dalam kondisi hamil, terutama trimester pertama. Nah, yang seperti ini juga kandungannya masih lemah, maka pas Al-Kaso memasukkan ini dalam kategori resti. Jangan diapa-apain gitu ya. Meskipun nanti ada kok misalkan ya, yang kandungannya masih awal-awal, kemudian kok kandungannya lemah ya, butuh dikuatkan, itu ada gerakan pas, tapi memang tidak kita rekomendasikan untuk pastor-pastor yang awal gitu ya, hanya dilakukan oleh pastor-pastor yang senior. Selanjutnya lagi contohnya pasien yang konsumsi obat rutin, terutama pereda nyeri ya. Pereda nyeri karena apa teman-teman? Di pas Al-Kaso nanti akan ada beberapa rentetan diagnosa. Salah satunya membutuhkan rasa nyeri yang terasa dari si pasiennya tadi. Kalau rasa nyerinya saja diblok dengan obat anti nyeri, maka ya satu dari sekian banyak alat diagnosa pas itu menjadi tidak bisa dilakukan ya, maka khawatirnya nanti akan menjadi rancu hasilnya atau menjadi salah diagnosanya hingga menyebabkan bukan manfaat yang didapatkan tapi madorot bagi si pasien itu tadi. Itu diantara beberapa resiko tinggi atau pasien yang masuk dalam kategori resti tadi ya dalam pas Al-Kaso. Nah, selain yang itu tadi, pada prinsipnya bisa dibantu dengan pas Al-Kaso. Ya, selain yang disebutkan di resti tadi, pada prinsipnya bisa dibantu dengan pas Al-Kaso. Ya. Jadi apa saja nama penyakitnya ya? Kalau mau disebutkan nama penyakitnya banyak ya, mulai dari yang di kepala, contohnya pusing, vertigo, gitu ya, pusing migrain yang separuh, gitu ya, atau pusing di bagian belakang kepala, gitu ya.
bagian depan kepala, pusing di seluruh kepala. Kalau pusing tanggal tua nggak bisa dibantu ya pakai pas Al-Kaso. Nah, karena masalah belum gajian aja. Nah itu. Kemudian bagian badan misalkan ya, terasa nyeri di bagian-bagian tertentu gitu ya, atau nyeri yang nembus sampai ke belakang. Nah, atau tangannya punya problem kesemutan terus, gitu ya. Atau nanti turun ke kaki ada masalah kakinya bengkak dan lain sebagainya, atau sampai nama-nama yang mengerikan. Contohnya autoimun, kemudian penyakit jantung dan lain sebagainya. Dengan izin Allah, insya Allah bisa dibantu dengan pas Al-Kaso, selama tidak masuk dalam kategori resi tadi ya teman-teman ya. Maka jika ditanya apakah pas bisa penyakit apa saja yang bisa dibantu dengan pas Al-Kaso, banyak jawabannya ya, banyak. Dibantu, ingat ya, bukan disembuhkan, karena yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah Ta'ala. Begitu mungkin teman-teman ya, sebagai jawaban daripada pertanyaan penyakit apa saja sih yang bisa dibantu dengan pas Al-Kaso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.